Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak di MA Hasyim Asy'ari. Pada pagi hari ini kita melanjutkan pelajaran PPKN ya, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Pertama saya ucapkan alhamdulillahirobbilalamin, kita masih diberi kenikmatan oleh Allah ya, dan kita wujudkan rasa syukur kita wujudkan dengan belajar di pagi hari ini. Semoga belajar di pagi hari ini berjalan dengan lancar, mendapatkan ilmu yang bermanfaat ya. Allahumma Amin. Kita lanjutkan pelajaran atau materi tentang ancaman terhadap integrasi nasional. Apa? Ancaman terhadap integrasi nasional. Ya. Mungkin kalian sudah membaca di rumah ya materi itu. Yang jelas integrasi itu sangat penting sekali, karena kalau kita lihat bangsa kita, bangsa Indonesia ini memang bermacam-macam keragaman budaya, keragaman suku, keragaman apalagi. Tentunya perbedaan itu semakin banyak ya. Nah, perbedaan atau keragaman itu mari kita jadikan kekayaan bangsa Indonesia ya. Kita jadikan kekayaan itu maksudnya adalah kita ini memiliki perbedaan suku, budaya, agama ya. Ini kita harus saling mengenal satu dengan yang lainnya ya. Bisa mengenal antar wilayah, antar daerah, antar suku, antar budaya dan sebagainya. Jangan sampai dijadikan permusuhan ya. Perbedaan itu bukan berarti permusuhan, tetapi itu adalah kekayaan kita, dan kita harus memahami satu dengan yang lainnya, sama-sama hidup di wilayah NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, untuk menyingkat waktu, langsung saja saya minta tolong dibaca materi yang ada di buku kalian ya. Nanti kita jadikan bahan diskusi atau dialog nanti ya. Silakan dari bangku sebelah selatan. Ancaman terhadap integrasi nasional. Ancaman terhadap negara saat ini berkembang menjadi multidimensional, fisik dan non-fisik, baik berasal dari luar negeri maupun dalam negeri. Ancaman yang bersifat multidimensional tersebut dapat bersumber dari permasalahan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya maupun permasalahan keamanan. 1. Ancaman dalam bidang ideologi. Ideologi negara Indonesia adalah Pancasila. Pancasila sebagai ideologi negara diangkat dari nilai-nilai adat istiadat, budaya, dan masyarakat Indonesia sejak zaman sebelum terbentuknya negara Indonesia. Nilai-nilai tersebut digali dan dirumuskan oleh para pendiri negara, kemudian dijadikan sebagai dasar dan ideologi negara. Ancaman dalam bidang ideologi adalah ancaman yang dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan pemikiran masyarakat,
suatu negara sehingga akan mengancam dasar falsafah negara, yaitu Pancasila. Ancaman terhadap ideologi Pancasila dapat muncul akibat timbulnya paham dari luar negeri, misalnya masuknya paham komunisme dan liberalisme. Paham komunisme merupakan paham yang hendak menghapuskan hak milik perseorangan dan menggantikannya dengan hak milik bersama yang dikontrol oleh negara. Paham liberalisme merupakan paham atau ideologi yang menjunjung kebebasan dan mengakui hak-hak individual baik dalam bidang politik, agama, sosial, ekonomi maupun kebudayaan yang dilindungi oleh campur tangan negara serta badan-badan yang lain. Kedua paham ini harus diwaspadai karena dapat merusak sendi-sendi kehidupan bangsa. Indonesia pernah mengalami ancaman dalam bidang ideologi, yaitu pemberontakan PKI di Madiun pada tahun 1948. Partai Komunis Indonesia (PKI) mengadakan pemberontakan pada tanggal 30 September 1948. Tujuannya untuk meruntuhkan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan menggantinya dengan negara komunis. Ancaman berbasis ideologi dapat pula dalam bentuk penetrasi nilai-nilai kebebasan liberalisme, sehingga dapat memicu proses disintegrasi bangsa. Berikut akibat yang ditimbulkan dari ancaman di bidang ideologi. A. Melemahnya pemahaman masyarakat tentang ideologi negara, yaitu Pancasila. Hal tersebut mengakibatkan perilaku masyarakat tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila. B. Timbulnya gerakan separatis karena perbedaan ideologi. C. Rusaknya etika dan moral bangsa. Bidang politik. Ancaman dalam bidang politik adalah setiap usaha dan kegiatan baik dalam negeri maupun luar negeri yang dikategorikan sebagai hal yang membahayakan dan memecah belah persatuan dengan mengatasnamakan politik. Ancaman di bidang politik dapat bersumber dari luar negeri maupun dalam negeri. Berikut ini contoh ancaman politik yang berasal dari luar negeri. A. Intimidasi politik, yaitu tindakan menakut-nakuti untuk memaksa negara lain melakukan sesuatu. B. Provokasi politik, yaitu provokasi yang disampaikan secara langsung maupun tidak langsung yang bertujuan untuk memanas-manasi lawan politik. C. Blokade adalah pengepungan atau penutupan suatu daerah, kawasan, tempat atau negara sehingga orang-orang, barang, kapal dan sebagainya tidak dapat keluar masuk dengan bebas, atau usaha untuk mencegah persediaan pasukan informasi atau bantuan mencapai tempat pasukan musuh. Ancaman yang berdimensi politik yang bersumber dari dalam negeri dapat berupa penggunaan kekuatan berupa pengerahan massa untuk menumbangkan suatu pemerintahan yang berkuasa, atau menggalang kekuatan politik untuk melemahkan kekuasaan pemerintah. Misalnya, dalam pelaksanaan pemilihan umum sudah menjadi rahasia umum jika ada kader-kader partai politik yang melakukan politik uang. Hal tersebut dilakukan dengan cara membagikan uang atau barang dengan tujuan untuk membujuk masyarakat agar memilih calon tertentu. Politik uang merupakan suatu ancaman bagi bangsa dan negara Indonesia. Dengan mendukung kegiatan politik uang, sama halnya kita menyetujui bahwa negara Indonesia akan dipimpin oleh orang yang korup. 3. Ancaman dalam bidang ekonomi. Masalah ekonomi sering menjadi perbincangan utama dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam lingkup nasional maupun internasional. Pada saat ini, ekonomi suatu negara tidak dapat berdiri sendiri. Hal ini disebabkan oleh pengaruh globalisasi. Globalisasi ekonomi merupakan suatu kegiatan ekonomi dan perdagangan di mana negara-negara di seluruh dunia menjadi kekuatan pasar yang integral, sehingga batas teritorial suatu negara seolah-olah tidak ada lagi adanya pasar bebas, membuat barang-barang dari luar negeri bebas dipasarkan ke dalam negeri. Globalisasi dapat memberikan dampak negatif bagi bangsa Indonesia. Adapun dampak negatif globalisasi ekonomi sebagai berikut. A. Kemungkinan hilangnya pasar produk ekspor Indonesia karena kalah bersaing dengan produk negara lain yang lebih murah dan berkualitas. Misalnya produk pertanian Indonesia kalah jauh dari Thailand. Membanjirnya produk impor di pasaran Indonesia sehingga mematikan usaha-usaha di Indonesia.
Misalnya ancaman produk mainan dari Tiongkok yang lebih murah bagi industri mainan di tanah air. C. Ancaman dari sektor keuangan dunia. Ancaman dari sektor keuangan dunia yang semakin bebas menjadi spekulasi investasi yang sudah ditanam di Indonesia bisa dengan mudah ditarik atau dicabut jika dirasa tidak lagi menguntungkan. Hal ini bisa mempengaruhi kestabilan ekonomi. D. Masuknya tenaga kerja asing di Indonesia yang lebih profesional sumber daya manusianya. Lapangan kerja di Indonesia sudah sempit jadi semakin sempit. E. Hilangnya pasar produk Indonesia karena kalah bersaing dengan produk luar negeri. F. Usaha-usaha di Indonesia akan mati karena banyak produk impor di pasaran Indonesia. Ancaman dalam bidang sosial budaya. Ancaman yang berdimensi sosial budaya dapat dibedakan menjadi ancaman dari dalam dan ancaman dari luar. Ancaman dari dalam didorong oleh isu-isu kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan ketidakadilan. Isu tersebut mengakibatkan terjadinya permasalahan seperti separatisme, terorisme, kekerasan, dan bencana akibat perbuatan manusia. Isu tersebut akan mengancam persatuan dan kesatuan bangsa, nasionalisme, dan patriotisme. Berikut beberapa contoh ancaman dalam bidang sosial budaya sebagai pengaruh masuknya budaya asing. A. Adanya sikap individualisme, yaitu sikap selalu mementingkan diri sendiri serta memandang orang lain tidak ada dan tidak bermakna. Sikap seperti ini dapat menimbulkan ketidakpedulian terhadap orang lain. B. Munculnya gejala westernisasi, yaitu gaya hidup yang selalu berorientasi kepada budaya barat tanpa diseleksi terlebih dahulu, seperti meniru model pakaian yang bisa dipakai orang-orang barat yang sebenarnya bertentangan dengan nilai dan norma-norma yang berlaku. Misalnya memakai rok mini, tetapi memakai anting-anting dan sebagainya. C. Munculnya sifat konsumtif. D. Munculnya sifat pragmatisme, yaitu pemikiran yang menguatkan pada hasil serta menitikberatkan di sisi kepraktisan daripada memandang segala sesuatu dari keseluruhan prosesnya secara terperinci. Semakin lunturnya nilai-nilai keagamaan dalam masyarakat. Semakin lunturnya semangat gotong royong yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia. G. Permisif berarti terbuka atau longgar atau serba boleh, atau menerima, membolehkan, dan mengizinkan terhadap hal-hal yang dahulu dianggap tabu. H. Munculnya sifat hedonisme. Hedonisme adalah pandangan hidup atau ideologi yang diwujudkan dalam bentuk gaya hidup di mana kenikmatan atau kebahagiaan pribadi menjadi tujuan utama dalam menjalani hidup seseorang. I. Semakin memudahnya apresiasi terhadap nilai-nilai budaya lokal yang melahirkan gaya hidup individualistis atau kepentingan diri sendiri. Ancaman dalam bidang pertahanan dan keamanan. Dalam bidang pertahanan dan keamanan, ancaman dapat dibedakan menjadi ancaman militer dan ancaman non-militer. Ancaman militer merupakan suatu ancaman dengan mempergunakan kekuatan senjata terorganisasi yang dinilai mempunyai kemampuan membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman militer dapat berupa agresi atau invasi, pelanggaran wilayah, pemberontakan bersenjata, sabotase, spionase, aksi teror bersenjata. Ancaman keamanan laut dan udara. Ancaman militer yang pernah dihadapi oleh negara Indonesia, misalnya datangnya pasukan Belanda yang bersama-sama dan dengan pasukan sekutu yang bermaksud ingin menjajah Indonesia kembali. Mereka tidak rela Indonesia menjadi negara merdeka. Untuk menghadapi kedatangan Belanda dan sekutu, bangsa Indonesia mengorbankan perlawanan melalui berbagai pertempuran seperti di Surabaya pada tanggal 10 November 1945, pertempuran di Bandung, dan pertempuran di Semarang, dan lain-lain. Tanya, contoh kasus-kasus bernuansa politik yang berpotensi melumpuhkan integrasi nasional seperti apa contohnya? Ya, menjawab dari pertanyaan Alvan ya tadi ya, cukup bagus pertanyaannya. Itu termasuk daripada ancaman ya. Ancaman itu sesuatu yang membahayakan. Ancaman itu di bidang politik ya. Di bidang politik itu kadang-kadang kan namanya kepentingan, terkait dengan kepentingan itu biasanya ada kepentingan pribadi,
kepentingan kelompok, ya. Yang jelas kita hidup bersama. Ketika kita berpolitik itu berpolitik yang sehat, ya. Jangan suka mencaci maki kelompok lain. Jangan suka melecehkan, merendahkan, ya. Sekarang ini beredar, berkembang sosial media, baik itu berbentuk Instagram, IG ya istilahnya ya. Ada Facebook, ada YouTube ya. Yang itu kadang-kadang dijadikan alat ya, yang seharusnya untuk komunikasi yang baik, tapi kadang-kadang disalahgunakan untuk merendah-rendahkan orang lain. Ini kan juga membahayakan, ya. Itu menjadi ancaman kita bersama terhadap nasib bangsa Indonesia. Saya kira gitu ya. Kita tetap harus hati-hati. Pak, izin bertanya, apa maksud dari bentuk penetrasi dan disegregasi bangsa? Ya, baik sekali yang ditanyakan oleh teman kalian yang bernama Mbak Sinta ya. Terkait dengan ancaman ideologi gitu ya. Ideologi bangsa kita adalah ideologi Pancasila. Nah, apalagi kita ini menggunakan sistem pemerintahan demokrasi. Demokrasi itu kebebasan ya. Kita hidup di alam demokrasi bebas. Namun ya, kebebasan itu dibatasi dengan nilai-nilai Pancasila. Tadi ditanyakan penetrasi itu adalah lumayan sih semacam liberalisme. Liberalisme itu apa? Liberalisme itu kebebasan tanpa batas. Artinya apa? Artinya kita hidup ini di alam kebebasan demokrasi, tetapi kebebasan itu dibatasi oleh nilai-nilai Pancasila. Kita hidup di alam modern seperti ini, walaupun banyak informasi-informasi yang kita dapatkan, kita tetap harus memiliki pendirian yang kuat. Kita jangan terjebak ya, jangan sampai terjebak pada penetrasi atau liberalisme ya. Kalau kita nanti terjebak di situ, bisa mengakibatkan disintegrasi. Disintegrasi itu adalah perpecahan ya, perpecahan. Kita khawatir terjadinya permusuhan antar kelompok ya. Jangan sampai kita ini nilai-nilai persatuan dan kesatuan ini terancam itu sesuatu yang membahayakan. Karena kekuatan kita, kekuatan bangsa Indonesia, kekuatan bangsa dan negara ini adalah persatuan dan kesatuan ya. Jadi paham, bisa dipahami. Jadi penetrasi itu adalah sesuatu yang membahayakan ya di bidang ideologi. Ideologi kita kan Pancasila ya. Jadi jangan sampai Pancasila ini tidak kita ikuti ya. Jangan sampai kita terbawa arus zaman modern sehingga meninggalkan Pancasila. Jangan ya. Jangan itu saya kira itu ya. Bisa dipahami. Mungkin ada pertanyaan yang lain. Ya, jadi kita ini hidup di alam demokrasi,
kita jangan terjebak pada liberalisme, kebebasan tanpa batas, ya. Dikhawatirkan yang membahayakan itu apa kalau kita terjebak pada liberalisme, kebebasan tanpa batas, ya. Dikhawatirkan adanya paham-paham yang tidak sesuai dengan Pancasila. Dulu sudah pernah terjadi, ya. Dulu sudah pernah terjadi dan ada peristiwa pahit, peristiwa yang tidak menyenangkan, baik di Jakarta maupun di Madiun, ya. Terkenal dengan sebutan gerakan-gerakan PKI, ya. Karena mereka itu punya paham komunisme, ya. Membahayakan itu, ya. Karena paham komunisme itu ya membahayakan, ya, tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, ya. Jadi inilah yang harus kita waspadai, menjadi ancaman kita kalau ada kelompok-kelompok yang berpaham komunis, ya. Nah, ini saya kira itu, ya. Saya mau tanya, gerakan separatis ya, baik sekali yang ditanyakan oleh Mbak Amel tentang gerakan separatis, ya. Adanya gerakan separatis itu juga sesuatu yang membahayakan, ya. Membahayakan dalam apa? Membahayakan dalam hal keamanan, pertahanan dan keamanan. Sekarang apa yang dimaksud gerakan separatis? Gerakan separatis itu adalah gerakan-gerakan yang melakukan pemberontakan, ya. Pemberontakan itu kan sesuatu yang apa, ya? Emosional, ya, tidak baik. Misalnya ingin memisahkan diri dari Indonesia, melakukan gerakan-gerakan protes secara keras, apalagi dilengkapi dengan persenjataan, itu juga sesuatu yang membahayakan, ya. Nah, membahayakan kepada siapa? Membahayakan kepada bangsa dan negara. Jadi dikhawatirkan adanya perpecahan di dalam suatu negara, ya. Sehingga negara ini tidak memiliki kekuatan, ya. Karena kekuatan bangsa Indonesia ini adalah terletak pada persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Ini juga membahayakan, ya. Kita ini bangsa yang bersatu, tidak perlu melakukan gerakan-gerakan separatis atau pemberontakan. Itu, ya, paham, ya? Ya, mungkin ada pertanyaan lagi, silakan. Kalau tidak ada pertanyaan, tolong diperhatikan dulu. Saya ambil kesimpulan, ya, materi pada pagi hari ini, ya, tentang apa tadi? Ancaman terhadap integrasi nasional, ya. Jadi mudah-mudahan bisa kita pahami bersama. Yang jelas kalau kita simpulkan pada pagi hari ini, pada pelajaran PPKN ini, yang jelas kita menjadi warga negara Indonesia tetap harus waspada, ya. Jangan sampai ada ancaman-ancaman baik terhadap diri kita sendiri maupun orang lain, ya. Karena kita ini hidup di tengah-tengah masyarakat berbangsa dan bernegara. Siapa lagi yang menjaga pertahanan dan keamanan kalau bukan kita ini, ya. Jadi ancaman itu selalu ada dari zaman ke zaman, ya.
Ancaman itu bisa di bidang ideologi, ya. Ideologi kita adalah Pancasila. Jangan sampai Pancasila ini merasa terancam sesuatu yang membahayakan. Ini harus kita jaga bersama-sama. Yang kedua adalah ancaman terhadap politik, ya. Politik kita harus bersaing. Politik itu sebenarnya persaingan, ya. Hidup itu adalah persaingan. Bagaimana kita ini bisa bersaing di tengah-tengah masyarakat dengan persaingan yang sehat. Jangan suka menjatuhkan atau melecehkan orang lain. Itu pun saudara kita, gitu ya. Nah, yang ketiga adalah di bidang ekonomi, ancaman di bidang ekonomi. Kita melakukan usaha-usaha. Kita sebagai warga negara Indonesia pasti berusaha agar mendapatkan keuntungan, ya. Terutama dalam mencari nafkah, mencari uang, ya. Kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan usaha, berkarya, berdagang dan sebagainya dengan cara yang baik supaya kita mendapatkan keuntungan yang halal, ya, yang baik tanpa merugikan orang lain, ya. Ini. Terus kemudian yang keempat adalah sosial budaya. Ini juga kita harus berhati-hati di bidang sosial budaya. Kita ini hidup harus bergaul dengan manusia yang lainnya. Kita harus berkaitan, berhubungan, berinteraksi dengan masyarakat yang lainnya. Namun kita tetap menjaga nilai-nilai, baik itu nilai moral, ya, adat istiadat yang sudah kita miliki, ya, agar supaya kita ini tidak terjebak dengan budaya yang lain yang bertentangan dengan norma-norma yang kita miliki, baik norma agama, norma sosial, ya, dan sebagainya. Misalnya cara berbusana, cara pergaulan dan sebagainya. Yang terakhir adalah pertahanan dan keamanan, ya. Kita harus tetap membutuhkan pertahanan dan keamanan agar supaya kita hidup bisa bahagia dunia akhirat, ya. Saya kira itu cukup. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.